أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكربين والرحمن وجميع الملائكة وحزن إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل وأصحاب كل المؤمنين وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميعا خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ أبي الحسن الشاذلي سيدنا الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وخصوصا إلى حضرة شيخ جلال الدين السيوطي شيخ جلال الدين المحلي شيخ الصاوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ مطاول الشعراوي وإلى حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا كي أحمد جزولي بن رديح جزولي كي زين الدين جزولي كي نور الهدى جزولي كي حامد جزولي كي فاطمة ام جزولي كي منه جزولي كي محمود صراط وإلى حضرة أبي مس عبد الله سليمان ذو الفقار أحمد محمد بألفا ويا خطيب أبو خطيب أبو حبانا من ذكاس من جعبر جميع أمواتنا وزن لا حضرة جميع أهل دراس مندلم الأحياء منهم والأموات صغارهم وكبارهم وزن لا حضرة بسيد الأزهر وmbah Mujahid, wambah Abdul Qahar, wambah Ubaidah, wambah Ubaid Dimyati, wambah Yahajir, wambah Mansur wa jami'a amwatina wa jami'il mu'minina wa muslimina ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم. Kayaknya kitab tafsir mana ya? Iki ane Gilang Dewi apa Asobani? Bani ya. Ane Omen bin perasaan kawan. Ane siapa? Hah? Aldi. Perasaan anak mana itu? Aneh anu. Kayaknya lihat nih. Hah? Tahu ini siapa? Tapi beda jus. Ya berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ini gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 231. Benar bora? Podo bora. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura.
Surat Al-Isra ayat 44. Surat Al-Isra ayat 44. Ya Allah ya Rabbi ya Karim tusabbihu niki saged dimaknani kalih. Tusabbihu maca tasbih atau tusabbihu bersihake. Tusabbihu maca tasbih utawa bersihake. Lahu maring Allah tunazzihuhu tegese bersihake ing Allah sapa as-samawatu pira-pira langit as-sab'u kang pitu wal ardulan bumi waman lan barang atau perkara fihinna kang tetep ing dalam waman lan barang atau wong atau makhluk lebih luas waman lan wong atau makhluk fihinna kang tetep ing dalam jerone samawati sab'i wal ardi fihinna kang tetep ing dalam jerone samawati sab'i wal ard wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi wa im min syai'in ai ma min syai'in lan ora ana utawi swiji-wiji minal makhlukati saking pira-pira makhluk iku illa yusabbihu angin maca tasbih sapa syek multabisan hale kang bebarengan tegese kadang maknane kang multabisan kang bebarengan atau kang menganggoni hale kang bebarengan utawa menganggoni bihamdihi kelawan muji ing Allah ayyakulu tegese ngucap sapa apa syek subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi maha suci ake ingsun ing Allah kelawan maha suci ake temenan subhanallahi maha suci ake ingsun ing Allah kelawan maha suci ake temenan wa bihamdihi lan menganggoni ingsun kelawan muji ing Allah wa bihamdihi lan menganggoni ingsun kelawan muji ing Allah walakin la tafqahuna tetapi ne ora padha faham sapa sira kabeh ai tafhamuna tegese ora padha faham sapa sira kabeh tasbihahum ing olehe maca tasbih makhlukat yanahu krana satenane kelakuan iku laisa ora ana apa kelakuan ora ana apa tasbih ngapunten ya nau krana sak tenane kelakuan iku laisa ora ana apa tasbih iku bilughatikum kelawan nganggo lughat sira kabeh ya Allah ya Rabbi ya Karim innahu kana haliman ghafura innahu satenane Allah iku kana ana sapa Allah iku haliman zat kang ya Allah ya Rabbi ya Karim iku haliman zat kang aris ghafurun tur kang akeh ngapurani haisulam yu'ajilkum ing dalam sekirane ora padha nggege sapa Allah ing sira kabeh niki maknane haliman sekirane orang gigi sapa Allah ing sira kabeh bil ukubati kelawan matrapipun amenten mawon din. Jadi sekarang kita itu membahas mengenai bahwa seluruh alam ini bertasbih terhadap Allah Ta'ala. Ketemu baru?
Sampun toh? Surat Al-Isra ayat 44. Bon. Sebelum menerangkan surat Al-Isra ayat 44 niki, kalau ingin menjelaskan kembali satu ayat yang kemarin yang belum lengkap keterangannya kemarin, yaitu pada ayat subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka ucapkan dengan maha tinggi yang sangat besar, yang sangat agung. Nah, dengar ini bentuk daripada kita membersihkan terhadap Allah Ta'ala daripada suatu hal yang tidak layak untuk Allah Ta'ala yang terus dituduhkan oleh orang-orang kafir terhadap Allah Ta'ala. Makanya tengah iki bahasa ini subhanahu, maha suci Allah daripada apa-apa yang mereka ucapkan. Lah kemudian di sini juga ada kata-kata yang bunyinya wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Kalau kita memahami makna asal daripada kata-kata wa ta'ala, ta'ala itu makna dasarnya adalah maha tinggi. Maha tinggi di sini perlu kami jelaskan, jangan sampai ada pemahaman bahwa maha tinggi itu berarti tinggi dari segi tempat. Tinggi dari segi tempat dan juga arah. Maha tinggi Allah, ketika saya atau ada bahasa murotan dari kalimat ta'alallahu amma yusyrikun, ta'alallahu amma yaqulun, ya, maha suci Allah, maha tinggi Allah itu tidak bisa diartikan bahwa Allah Ta'ala itu maha tinggi dari segi tempat dan juga arah. Artinya itu bukan merupakan status bahwa Allah Ta'ala itu berada di atas. Mulanya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi jelas beliau wa dhahirun annal murad min hadat ta'ali laisa huwa ta'ali fil makani wal jihah. Yang namanya maha tinggi di sini itu tidak bisa diartikan maha tinggi dari segi tempat dan juga arah. Dan itu memang realita, artinya realita itu di dalam ucapan kita sehari-hari. Yang namanya tinggi itu tidak selalu diartikan dengan sebuah tempat dan juga arah. Apakah kita lupa bahwa sering kita melihat atau bahasanya memahami ada ucapan yang berbunyi, wah kalau presiden itu ya sudah tinggi sekali. Presiden itu tinggi sekali. Artinya tinggi di sini apa berarti? Tinggi dari segi bukan dari segi tempat ataupun arah, tapi tinggi dari segi jabatannya. Jabatannya presiden itu sangat tinggi mengalai semua yang ada di negara. Kan seperti itu. Jadi ini satu bukti. Ini biar kita tidak pemahamannya seperti orang-orang sebelah yang selalu mengartikan bahwa yang artinya tinggi itu berarti Allah Ta'ala itu berada di atas. Itu salah sekali. Iki lek bahas masalah tauhid iki ya rada repot. Wong-wong saiki kan senengane serahkan kepada yang ada di atas. Itu sebuah ucapan yang sering kali kita dengar, padahal kalau kita telisik lagi itu ya rada bahaya. Ucapan-ucapan yang seperti itu adalah rada bahaya. Kalau didakwakan di dalam kitab tauhid, barang siapa yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu berada di bawah, maka itu bisa dikatakan dia sebagai orang yang kufur. Karena arah bawah itu sudah nggak ada mulia-mulianya. Dan barang siapa yang berkata bahwa Allah Ta'ala itu berada di atas, itu masih ditafsir. Kalau arti daripada berada di atas itu adalah Allah Ta'ala itu memiliki pangkat yang tinggi, ya, segala-galanya, maka itu masih tidak sampai dosa. Tapi kalau arti daripada itu tadi ya,
bahwa itu menetapkan yang namanya arah dan menetapkan yang namanya tempat untuk Allah Ta'ala itu bahaya. Saya lupa di situ apakah nanti langsung masuk ke, yang jelas nggak sampai kufur. Kalau masalah menetapkan atau mengatakan bahwa Allah Ta'ala di atas itu nggak sampai kufur, karena yang namanya atas itu kan asyraful jihah, merupakan sebuah arah yang paling mulia. Bawah, kanan, kiri, atas. Atas itu merupakan arah yang paling mulia. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu berada di atas, tafsirannya seperti itu. Mungkin nanti ya bahasanya gak sampai kufur, tapi bisa dikatakan nanti berdosa karena dia menetapkan yang namanya sebuah tempat dan juga arah bagi Allah Ta'ala. Keyakinan kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Allah Ta'ala itu ada dalam keadaan tidak butuh tempat dan tidak terbatasi oleh arah. Paham ya? Tidak butuh tempat dan tidak terbatasi oleh arah pun. Mulanya tengeriki harus diartikan dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Tengeriki diartikan sama beliau, li'anna ta'aliya anisyariki wan nadiri wan naqaisi wal afati la yumkinu tafsiruhu bit ta'ali bil makani wal jihah. Fa'alimna anna lafdhat ta'ali fi haqqillahi ta'ala ghairu mufassarin bil uluwi bihasabil makani wal jihah. Arti daripada subhanahu wa ta'ala, ta'ala amma yaquluna uluwan kabira, itu artinya adalah Allah Ta'ala itu maha tinggi dari yang namanya adanya sekutu bagi Allah, adanya suatu hal yang menyamai terhadap Allah, maha tinggi daripada yang namanya segala kekurangan, maha tinggi daripada segala afat. Itu arti daripada maha tinggi. Hampir 11-12 dengan yang namanya maha suci. Wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Allah ya Rabbi ya Karim. Lah tengeriki ada sedikit pembahasan. Kenapa kok di dalam pemberian masdar atau maf'ul mutlaq, iki lek awakmu belajar nahwu lho ya. Kenapa di dalam pemberian masdar atau maf'ul mutlaknya itu kok tidak sesuai dalam ayat ini? Mestine kalau madinya itu ta'ala, maka maf'ul mutlaknya harusnya adalah ta'alian, bukan uluwan. Ta'ala ya ta'ala ta'alian, harusnya seperti itu masdarnya. Tapi kenapa di dalam ayat ini Allah Ta'ala itu kan kalau ta'ala ya ta'ali, ta'alian, ya, itu kan berarti merupakan sebuah mengikuti wazan tafa'ala ya tafa'alu, ya. Tapi kenapa kok masdarnya bukan tafa'ulan, tapi malah bukan ta'alian, tapi malah uluwan? Ternyata dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, al-mas'alah as-saniyah ja'lul uluwi masdarat ta'ali. Ja'ala al-uluwa masdarat ta'ali faqala ta'ala uluwan kabira wa kana yajibu ayyuqala ta'ali yang kabira illa anna nadirahu qauluhu ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabata. Ngriki dikatakan nggih, memang seperti itu. Dan ini memang banyak di dalam Al-Quran yang seperti itu. Jadi bahasanya justru maf'ul mutlaknya itu diambil yang dari sulasi. Seperti contoh yang lain ada bahasa tengeriki wallahu ambatakum minal ardi nabata. Pun kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun sekarang masuk kepada pembahasan yang namanya ayat ini. Kita buka tafsir Jalalainnya dulu. Tentang tafsir Jalalainnya dikatakan tusabbihu lahu ay tunazzihuhu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna, dan mensucikan atau membaca tasbih terhadap Allah Ta'ala semua langit yang ada 7 dan juga bumi dan semua makhluk yang berada di dalam langit dan juga bumi. Ngriki yang dikatakan
hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah al-qasdu min dzalika taubih wa taqri' ala man asbata lillahi syarikan wal makna kaifa yusyrikuna ma'allahi ghairahu wa kullu syai'in yunazzihu an kulli naqsin. Ngriki dingendikaken kalau pada ayat yang sebelumnya ngriki dingendikaken bahwa orang-orang itu menyekutukan terhadap Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu memiliki Tuhan sekutu. Kemarin dikatakan ada sebagian orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, sebagian golongan menyekutukan Allah Ta'ala dengan cara mereka menetapkan anak terhadap Allah Ta'ala. Mereka menuduhkan bahwa Allah Ta'ala itu punya anak. Kemudian mereka juga menuduhkan bahwa Allah Ta'ala itu punya anak laki-laki, anak perempuan, dan seterusnya. Maka tengriki dingendikaken secara tegas ini tidak lain tidak bukan adalah untuk napa bahasane nggih? Untuk memotong atau memutuskan hujahnya mereka. Bagaimana kalian semua itu bisa memiliki anggapan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sebuah syarik atau sekutu, padahal semua langit yang ada 7 dan bumi dan seisinya itu semua mereka semua membaca tasbih dan membersihkan terhadap Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Mulane teng mriki dingendikaken tusabbihu sabbaha yusabbihu. Membaca tasbih itu artinya bagaimana sih? Teng mriki dingendikaken kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh i'lam annal hayya al-mukallafa yusabbihu lillahi biwajhaini. Jadi perlu kita ketahui bahwa di alam ini itu kan ada yang sifatnya itu 3 model bahasanya. Ada 2 model. Yang pertama adalah orang-orang yang hidup yang ditaklif, yang mendapatkan taklif dari syariat Islam. Maka seperti kita ini termasuk daripada golongannya al-hayyu al-mukallaf, orang yang hidup yang terkena beban taklif. Itu bentuk membaca tasbihnya yusabbihu lillah, membaca tasbih kepada Allah Ta'alanya itu dengan 2 model. Model yang pertama adalah biwajhaini. Al-awwalu bil qauli ka qaulihi bil lisan subhanallah. Ada kalanya membaca tasbihnya dari orang yang hidup dan mukallaf adalah memang yang pertama dengan cara membaca tasbih, membaca subhanallah, jelas Pak. Yang nomor 2 bidilalati ahwalihi ala tauhidillahi wa taqdisihi wa izzatihi. Yang model yang kedua membersihkan atau tasbih terhadap Allah Ta'ala itu ada kalanya dengan ucapan tadi sudah dengan ucapan subhanallah, juga ada kalanya dengan dilalah bidilalati ahwalihi ala tauhidillahi wa taqdisihi wa izzatihi, dengan menunjukkannya segala tindak lakunya seorang hayy al-mukallaf, orang yang hidup yang terkena beban taklif, atas mentauhidkan atau mengesakan terhadap Allah Ta'ala dan mensucikan terhadap Allah Ta'ala. Artinya begini, kesimpulannya kalau untuk yang namanya al-hayyu al-mukallaf, orang yang hidup dan juga terkena taklif, itu membaca tasbih terhadap Allah Ta'ala itu dengan 2 model. Model yang pertama adalah bil maqalah, dengan sebuah ucapan. Yang nomor 2 adalah bidilalah, atau dengan sebuah menunjukkan. Menunjukkan itu artinya begini loh. Wong lek duwe agama Islam, wong lek iman, itu semua perilakunya itu menunjukkan bahwa dia itu mengesahkan terhadap Allah Ta'ala dan mensucikan Allah Ta'ala dari segala hal yang tidak layak dari Allah Ta'ala. Didelok tok nih loh, gak usah sampai ngomong subhanallah. Orang itu kalau mukmin beriman, tingkah lakunya saja sudah menunjukkan atas esanya Allah Ta'ala. Lalu ngeriku tinggal akan model tasbih untuk orang al-hayyu al-mukallaf, orang-orang yang hidup dan juga terkena taklif seperti kita ini, itu modelnya memang ada 2 seperti itu, bil maqalah wa bidilalah. Pun
Jadi awak dhewe ya maca subhanallah, ya secara tingkah lakunya kita ini sudah mencerminkan yang namanya tauhid atau mengesahkan terhadap Allah Ta'ala. Nah sekarang masuk kepada pembahasan yang ini menjadi titik perbedaan di antara para ulama. Yaitu nopo? Model tasbihnya dengan iki dikatakan fa ammal ladzi la yakunu mukallafan mislal bahaim. Adapun yang tidak tertaklif sama sekali, yaitu seperti hewan-hewan. Kemudian waman la yakunu hayyan, yang tidak dianggap memiliki sebuah kehidupan yang menggunakan nyawa. Mislul jamadat, ya, seperti halnya benda-benda mati, ya, benda-benda mati, maka fahiya innama tusabbihullaha bitariqi asani. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini yang menjadi sebuah titik perbedaan di antara para ulama. Dimulai nemangkan akan ngomong ya. Jadi di alam ini kan aslinya kan modelnya ono telu. Yang pertama hidup dan ketaklif, yaitu golongannya manusia. Yang nomor dua hidup tapi tidak kena taklif, tanggungan daripada syariat seperti hewan-hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, ini kan urip kabeh kuwi, Pak. Dan yang nomor tiga adalah yang sama sekali tidak memiliki kehidupan atau bisa disebut dengan benda mati. Contohnya batu-batuan dan seterusnya. Maka ini yang menjadi titik perbedaan, ya ini ketika suatu hal itu tidak tertaklif, tidak terkena beban syariat, itu apakah bisa atau terkhusus bahkan benda-benda mati, apakah bisa mereka itu dikatakan bahwa mereka itu bertasbih terhadap Allah Ta'ala dengan model sebuah ucapan. Adapun dengan sebuah dilalah, itu para ulama sepakat. Kamu paham kok orang masalah mentasbih atau bahasa ini niku mensucikan terhadap Allah Ta'ala dengan cara dilalah. Jadi ngeten, kalau orang itu benar-benar mau berangan-angan, maka seseorang itu akan bisa mencapai dari angan-angannya itu tadi, bahwa dari yang namanya hewan, tumbuh-tumbuhan, ya bahkan benda-benda mati, itu semua adalah bukti nyata atas esanya Allah Ta'ala. Itu maksud daripada mentasbihkan terhadap Allah, tapi tidak secara makalah, tidak secara ucapan, tapi secara dilalah. Dewe ndelok sing jenenge bumi terciptakan ngene iki, apa ya mungkin moro-moro tercipta sendiri, kan tidak mungkin. Ada suatu hal itu pasti ada penciptanya. Lihat tak contohnya titik kamu kalau ingin menghadapi orang-orang ateis, ya. Orang-orang ateis kan nggak percaya bahwa yang namanya di muka bumi ini, di dunia ini ada yang namanya pencipta, ada yang namanya Tuhan. Mereka mengatakan bahwa yang namanya bumi ini, dunia ini tercipta dengan sendirinya. Cara ngeroti gampang. Katakan kepada dia, wong saiki kan kabeh nggawa HP itu. Kabeh nggawa HP. Tanyakan kepada dia, katakan HP ini iPhone misal. Kamu punya HP kamu iPhone itu. Kira-kira kalau saya mengatakan, ucapkan saja, nggak usah kira-kira, ucapkan kepada dia bahwa iPhone ini langsung tiba-tiba tersusun dengan sendirinya dan tercipta dengan sendirinya. Wah, ini iPhone ini, HP kamu ini tercipta dengan sendirinya secara proses alami. Langsung aja bilang gitu. Jajal, kira-kira orang-orang mereka itu penyikapannya bagaimana? Pasti yang ada adalah mereka tidak percaya. Mana mungkin HP kok tiba-tiba tercipta dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Wah, itu kesempatan untuk kamu. Kalau HP saja yang begitu kecilnya, kamu nggak percaya kalau itu tercipta dengan sendirinya, apalagi yang namanya bumi yang sebesar ini. Bagaimana mungkin tercipta dengan sendirinya?
sendirinya. Ya udah. Terus seperti itu kamu bisa mengkiaskan ini dengan semuanya. Semisal, wah ini berarti baju kamu ya, kelambi, celono, sarung. Kalau kamu mengatakan bahwa tidak ada iska gitu langsung, itu berarti semuanya terbentuk dengan sendirinya. Apa mungkin moro-moro kain kelambimu, moro-moro suwek dewe, moro jahit dewe, jelas nggak mungkin. Mereka juga pasti mengatakan seperti itu, jelas tidak mungkin. Nah, kalau seperti itu, kalau kamu saja tidak bisa meyakini bahwa baju kamu, HP kamu, itu semua tercipta dengan sendirinya, lalu bagaimana alam semesta ini yang begitu besarnya? Itu makna daripada bertasbih. Yang namanya semua hal yang ada di muka bumi ini itu merupakan sebuah tasbih, itu merupakan sebuah bentuk daripada pencerminan tauhid atau mengesahkan terhadap Allah Ta'ala. Jadi tasbih membersihkan terhadap Allah Ta'ala dari yang namanya sekutu dan juga yang lainnya, itu tidak harus dengan maqalah atau sebuah ucapan. Tapi melihat benda-benda itu saja sudah langsung mencerminkan. Karena tadi saya sudah katakan, para ulama itu sudah sepakat bahwa kalau yang namanya bahaim, istilahnya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, atau bahkan semua benda-benda mati yang ada di muka bumi ini, itu dikatakan sebagai mentasbih atau bertasbih terhadap Allah Ta'ala, tapi dengan cara yang kedua. Bidilalah hanya sekedar bentuk pencerminan bahwa itu merupakan bentuk daripada tauhid atau mengesahkan terhadap Allah Ta'ala. Itu sepakat, ulama sepakat untuk yang kedua ini. Lano bahasane Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau secara tegas dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, beliau dawuh ngeten. Wa man la yakunu hayyan mislal jamadat. Pertama kan beliau dawuh ngeten. Wa amal ladzi la yakunu mukallafan mislal ba'im, wa man la yakunu hayyan mislal jamadat fa ya innama tusabbihu lillahi bi tariq asani li anna tasbih bi tariq al-awwal la yahsulu illa ma'al fahmi wal ilmi wal idrak. Wan nudki wa kullu dzalika fil jamati muhalun falam yabqa husul tasbih fi haqqi ila tariq asani. Pun niku ngoten, niku dawuh Imam Fakhruddin Ar-Razi ngoten. Mulane bahasane kan beliau kan ngoten. Kita lanjutkan lagi. Kita mulai membahas yang namanya apakah yang namanya selainnya orang hidup yang kena taklif, yaitu golongannya benda-benda mati, golongannya hewan-hewan dan juga tumbuhan-tumbuhan, itu apakah bisa bertasbih secara maqalah atau secara ucapan? Ini perlu yang namanya sebuah pembuktian. Tengeri tinggal akan kalau di kelanjutan dawuhnya ayatnya, penggalan ayatnya tengeri kan didawuhaken. Wa im min syai'in ay minal makhluqat illa yusabbihu multabisan bihamdihi ayyakulu subhanallah wa bihamdihi. Wa im min syai'in, dan tidaklah satu pun minal makhluqat, dari para makhluk ini, illa yusabbihu, kecuali dia membaca tasbih multabisan bihamdihi, dalam keadaan dia juga memuji terhadap Allah Ta'ala. Ayyakulu subhanallah wa bihamdihi, yakni segala sesuatu dari para makhluknya Allah Ta'ala itu bertasbih dengan cara mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Walakin la tafqahuna ay tafhamuna tasbihahum li'annahu laysa bilughatikum. Akan tetapi kalian semua itu tidak paham terhadap ucapan tasbihnya segala sesuatu hal itu tadi, karena itu tidak menggunakan bahasamu. Karena itu tidak menggunakan bahasamu. Nah wis, berarti begini. Mulai masuk nih, ail insi wal jinni wal malaki wasail hayawanati wal jamadat, kalau dawuhnya teng kitab As-Sawina ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim, segala sesuatu ini memasukkan manusia, jin, malaikat, hewan-hewan, dan juga segala bentuk benda-benda mati.
Dan secara tegasnya Imam As-Sawinya dawuh ai qaulu ay yaqulu subhanallah bihamdi ay i'taqid tanzihallahi wa asifhu bihamdihi wa asifu bihamdihi ay bikulli kamalin qaulu walakila tafqahuna tasbihahum hadza yaqtadi tasbihal jamadati wal hayawanati ghairil aqilati bilisanil maqal. Kalau kita memahami dari ayat yang berupa penggalan ayat yang berupa walakila tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu semua itu enggak paham bacaan tasbihnya hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati. Ini seolah-olah kalau kita pahami, ini berarti memang bacaan tasbihnya mereka itu memang dengan sebuah ucapan. Bil maqalah, dengan sebuah ucapan, bukan bidilalah. Bukan dengan sebuah cerminan daripada itu bentuk daripada esanya Allah Ta'ala. Wa huwa alladzi ikhtarahu jumhurus salaf. Dan para ulama salaf itu lebih memilih memang artinya adalah memang semuanya itu memang mengucapkan, memang membaca tasbih secara ucapan. Wa dzaba al-aqal ila annahu bilisanil hal. Ya, ada yang sebagian yang mengatakan bahwa membaca tasbihnya itu dengan arti bukan dengan sebuah ucapan, akan tetapi dengan sebuah dilalah atau merupakan sebuah cerminan. Artinya ya napa ay annaha tadullu tilkal makhluqatu ala annalaha sani'an muttasifan bil kamalat munazzahan anin naqaisi fakana dzalika tasbihan laha. Ya, ada yang berpendapat yang namanya benda-benda mulai dari benda mati, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu semua menunjukkan membaca tasbih terhadap Allah Ta'ala hanya sekedar dilalah. Dengan arti semua benda yang ada diciptakan di muka bumi ini itu merupakan sebuah cerminan bahwa suatu benda itu pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Ta'ala. Itu namanya tasbih yang hanya sekedar dilalah. Wes, mulana mangkan ke awal kan anu ta wis tak omongi ta wis. Bahwa memang ini khilaf di antara para ulama. Jadi kalau yang tasbih secara dilalah itu semua ulama sepakat bahwa semua yang benda-benda mati, tumbuh-tumbuhan, hewan semua sepakat bahwa itu tasbih secara dilalah itu sepakat. Tapi untuk yang tasbih secara maqalah atau secara ucapan, itu yang menjadi titik pembahasan di antara para ulama. Ya, beliau-beliau juga saling mengklaim. Saling mengklaim itu artinya ada yang mengatakan wah ya nggak bisa. Yang lebih unggul itu pendapat yang mengatakan memang semuanya itu bertasbih secara maqalah, secara ucapan. Ada yang berpendapat wah ya nggak bisa. Bertasbihnya itu hanya sekedar dilalah saja. Tidak sampai maqalah. Ya angan-angannya nalarnya juga masuk, podo-podo masuk. Tak ojaknya ya. Kalau kebetulan Imam Fakhruddin Ar-Razi ini termasuk daripada golongannya ulama yang mengatakan bahwa nggak ada ceritanya benda mati, kemudian tumbuh-tumbuhan dan hewan itu membaca tasbih secara ucapan itu nggak ada ceritanya kayak gitu. Napa? Nggak ada ceritanya. Orang ini Pak ceritanya watu-watuan nang nisor ini maca tasbih. Enggak cara nalar gampangane ngomong enggak. Kalau batu bata yang kita injak di bawah baca tasbih berarti awak dhewe dosa berarti. Maca suatu hal yang sifatnya itu napa sedang membaca tasbih. Dan bahkan beliau lebih menjelaskan seperti ini angan-angannya beliau ini. Insyaallah. Beliau memberikan angan-angan seperti ini. Ya angan-angannya beliau tak wojokno ya biar kita adil, kita sama-sama bahasanya menjelaskan kedua pendapat daripada alurnya para ulama ini. Tengeriki dingendikaaken
wa'lam annal qailina bi anna hadhil jamadati wal hayawanati tusabbihu lillahi bi alfadhiha adhafu ila kulli hayawanin nau'an akhara minat tasbih. Perlu kita ketahui bahwa ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa sing jenengi benda-benda mati, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan itu semua membaca tasbih dengan sebuah ucapan. Lah wa qalu innaha idza dzubihat lam tusabbih ma'annahum yaquluna innal jamadat tusabbihu lillah. Dan mereka itu mengatakan bahwa ketika hewan itu disembelih, ketika yang namanya tumbuh-tumbuhan itu ditebang, maka akan berhentilah bacaan tasbih mereka. Oh, tak balik ini mana? Yang namanya kan keyakinannya ulama kan loro toh. Kalau kita mengikuti pendapatnya Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa nggak ada ceritanya benda mati, hewan-hewan dan juga seterusnya niku itu membaca tasbih dengan ucapan subhanallah alhamdulillah, nggak ada ceritanya seperti itu. Dan beliau membantahnya adalah dengan cara seperti ini. Kan keyakinannya mereka itu kan semua membaca tasbih kan seperti itu toh. Coba saya ikuti pola pemikiran beliau, pola pemikiran kamu yang mengatakan bahwa yang namanya benda mati dan seluruh hewan-hewan dan juga tanaman itu membaca tasbih jajal. Tak ikuti pola pikir kamu. Mereka itu punya anggapan bahwa kalau yang namanya hewan itu sudah disembelih, kalau yang namanya tumbuhan itu sudah ditebang, maka akan terputuslah yang namanya bacaan tasbih daripada hewan dan juga tumbuhan tersebut. Lek ono hewan disembelih, lek ono tanaman ditebang, maka bacaan tasbihnya itu terputus. Karena hewan itu kan asalnya makhluk hidup. Kalau disembelih berarti menjadi mati, tasbihnya menjadi berhenti. Yang namanya tanaman juga makhluk hidup. Kalau ditebang menjadi mati, berarti tasbihnya juga berhenti. Nah ini aneh. Karena apa? Karena kan mereka kan juga memiliki anggapan sekalipun benda mati pun itu loh masih bisa bertasbih. Dan berawe. Waktu yang tidak memiliki kehidupan itu katanya juga bertasbih membaca subhanallah. Tapi kok iso-iso nih kalian yang memiliki pendapat bahwa yang namanya tanaman dan juga tumbuhan itu membaca tasbih ketika disembelih dan juga ditebang itu bacaan tasbihnya berhenti. Padahal kan harusnya nggak berhenti. Kenapa? Padahal harusnya nggak berhenti. Karena ketika sebuah kehidupan mereka itu dicabut, itu kan mereka menjadi sebuah hal yang mati. Dan pendapat kamu mengatakan bahwa sekalipun benda mati pun itu masih membaca tasbih. Nah terusnya kok malah pendapat bahwa ketika disembelih ataupun ditebang itu tasbihnya terputus. Kan orang masuk ulama pinter ae Pak jenenge ulama. Kamu terserah. Kamu ikut yang ini juga monggo, yang lainnya juga monggo. Ini daunnya Fakhruddin Ar-Razi, penalaran beliau seperti itu. Penalaran beliau daunnya lanjutan ini. Manam yaquluna innal jamadat itu tusabbihullah. Padahal mereka juga berpendapat bahwa semua benda mati pun itu juga membaca tasbih terhadap Allah Ta'ala secara bacaan, secara ucapan. Fa idza kana kaunuhu jamadan la yamna'u min kaunihi musabbihan fa kaifa yasiru wal hayawani man anna tasbih. Niki lho. Wa qalu aidan inna husna syajarat idza kusirat lam yusabbih. Wa idza kana kaunuhu jamadan lam yamna' min kaunihi musabbihan fa kasruhu kaifa yamna'u min dzalik. Paham barawi? Kalau mereka itu punya anggapan bahwa sekalipun benda mati pun itu membaca tasbih, sudah bisa tetap terus membaca tasbih terhadap Allah Ta'ala, lalu bagaimana mereka mengatakan bahwa yang namanya pepohonan ketika ditebang, hewan ketika disembelih itu tasbihnya berhenti. Padahal walaupun status kehidupan mereka itu sudah hilang, hewan dan juga tumbuhan itu hilang, tapi kan mereka menjadi benda mati. Dan benda mati kan menurut kalian adalah tetap bertasbih. Tapi nyapa?
kok malah dikatakan ketika disembelih dan juga ditebang itu tasbihnya berhenti, kan gak maduk ngono kuwi. Monggo iki masalah perang nalar. Kalau nalarnya Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti itu, ora iso model kaya ngono kuwi ora iso. Itu kalau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saiki kita belajar yang sifatnya itu kontemporer. Aku ya lali, biar aku tahu. Sekarang kita mulai mengikuti pola pikirnya ulama yang mengatakan bahwa yang namanya benda mati, kemudian tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan itu memang membaca tasbih secara ucapan. Dan termasuk yang membela ini kan tadi tak omong ini beliau ini saling klaim. Kalau dawuh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lebih kuat itu ya pendapat yang mengatakan bahwa nggak bisa bertasbih, itu nggak bisa. Dawuhnya beliau sampai tawakkes seperti ini. Beliau dawuh ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Hadza huwal qaulul ladzi atbaqa al ulama al muhaqqiqun alaihi. Nih. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa yang namanya tanaman, tumbuhan dan benda-benda mati itu tidak bisa bertasbih secara ucapan, itu merupakan sebuah pendapatnya kebanyakan para ulama yang ahli mentahqiqan. Ahli mentahqiqan itu maksudnya benar-benar bisa mempositifkan dalam suatu hal itu. Ya. Ini kalau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dipositifkan kayak ngono, Pak. Tapi dawuh Imam Syekh As-Sawi yang mana beliau menyari daripada Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kebetulan Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini juga termasuk di dalam golongannya ulama yang mengatakan pendapatnya itu mengatakan bahwa yang namanya tanaman, tumbuhan dan benda mati itu memang benar-benar membaca tasbihnya secara ucapan. Dan secara tegas beliau mengatakan wa walladzi ikhtarahu jumhurus salaf. Para paling banyaknya ulama salaf itu memang mengatakan bahwa segala sesuatu itu memang membaca tasbih secara ucapan. Nah, karena kenapa kok ada ulama yang berpendapat seperti ini? Karena secara tegas dari ayat Al-Qur'annya itu mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian semua itu gak akan paham sama yang namanya bacaan tasbih daripada selainnya golongan manusia. Ini gak akan paham weh. Kalian semua tidak akan paham. Kita lanjutkan. Mulana Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau itu dawuh ade kan perlu paham di sini maknanya tasbih itu adalah mensucikan, membersihkan terhadap Allah Ta'ala dari segala hal sesuatu yang tidak layak daripada Allah Ta'ala. Lah, mulai kita membahas dawuhnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, Allah Ta'ala itu maha suci, maha bersih dari segala sesuatu yang tidak pantas dari Allah Ta'ala mulai dari zaman dahulu. Bahkan sekalipun belum diciptakannya segala sesuatu itu. Paham Barawi? Bahkan ketika Allah Ta'ala belum menciptakan suatu apapun, itu Allah Ta'ala sudah menjadi zat yang maha suci. Paham Barawi maksudnya? Artinya begini, kalau dawuhnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi dawuhnya beliau begini. Wa hadza sabitun lillahi ta'ala qabla ayyu jada min khalqihi man yunazzihuhu. Sifat sucinya Allah Ta'ala itu sudah tetap bagi Allah sebelum ditemukannya dari makhluknya Allah Ta'ala orang-orang yang mensucikan terhadap Allah. Bahkan dalam kondisi Allah Ta'ala belum menciptakan apapun, itu Allah Ta'ala sudah memiliki sifat yang namanya maha suci. Wal haqqu subhanahu munazzahun bidzatihi was sifatu kainatun lahu qabla ay yakhluqa al khalq. Allah Ta'ala itu maha suci dengan zatnya dan sifatnya Allah Ta'ala memang sudah dimiliki
sebelum Allah Ta'ala menciptakan terhadap para makhluk. Li'annahu khaliqun qabla ayyakhluk. Karena Allah Ta'ala itu merupakan zat yang menciptakan sebelum menciptakan segala sesuatu. Artinya gini. Bedane, gampangane ngomong ngoten. Bedane Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Contoh ringannya. Wali kota, gubernur, presiden. Gue ora bakal jadi wali kota, ora bakal jadi gubernur, ora bakal jadi presiden, rek ora ono sing milih. Iya toh? Sagurunge dipilih statusnya rakyat biasa. Paham ya? Jadi istilahnya sebuah jabatan yang dimiliki oleh selainnya Allah Ta'ala itu bukanlah sebuah zatnya sendiri yang mulia, bukanlah zatnya sendiri yang agung. Tapi gara-gara ada sosok-sosok lain yang mengagungkan, kalau dalam yang saya contohkan tadi yang memilih, sehingga mereka baru punya yang namanya pangkat. Berarti ini namanya adalah sebuah pangkat yang sifatnya bukan hakikat. Kemuliaan yang dimiliki oleh presiden, wali kota, gubernur, dan seterusnya. Itu bukanlah sebuah kemuliaan, sebuah jabatan yang sifatnya hakikat. Tapi gara-gara ada orang yang memberikan jabatan tersebut. Gara-gara dipilih rakyat, gara-gara ditunjuk presiden. Ya kan? Dan andaikan tidak ada yang memilih, dan andaikan tidak ada yang memberikan jabatan berupa presiden, gak memberi jabatan, ini saya tidak akan menjadi apa-apa. Mulane nang ngriki ditegasaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, adapun sifat sucinya Allah Ta'ala sudah tetap bagi Allah sebelum Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Artinya ya napa? Berarti memang sifat sucinya Allah Ta'ala itu memang merupakan sifat suci yang sifatnya adalah bidzat. Memang dzatiyahnya Allah Ta'ala adalah zat yang suci. Artinya tidak butuh orang yang mensucikan terlebih dahulu sehingga baru dikatakan Allah Ta'ala Maha Suci. Buatan perlu. Paham ya? Itu adalah Maha Suci yang sifatnya hakikat. Itu Pak menunggui. Bon, itu yang pertama Pak. Itu makna daripada tasbih, bahwa Maha Sucinya Allah Ta'ala itu awak dhewe tegas, awak dhewe paham bahwa Maha Sucinya Allah Ta'ala itu tidak gara-gara para makhluk, para hambanya ini mengucapkan subhanallah bihamdih. Ya, akan tetapi memang secara hakikat, secara zatnya Allah Ta'ala itu memang sudah maha suci. Bon, sekarang kita mulai masuk kepada pembahasan yang namanya itu tadi. Sing jenenge hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati itu apakah benar-benar mengucapkan ucapan yang sifatnya itu bil maqalah atau dengan sebuah ucapan. Kita masuk ke daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi ini kebetulan menjelaskan seperti ini. Perlu kita ketahui bahwa di ayat yang lain bahasa tasbihnya itu menggunakan fi'il madhi, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 11 ayat 1, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Kalau bahasanya itu pakai fi'il madhi, berarti itu kan menunjukkan bahwa zamannya sudah terlampaui, sudah terlewat. Artinya mulai dari zaman dahulu Allah Ta'ala itu sudah maha suci dan disucikan oleh segala langit, bumi, dan seisinya. Dan bahkan di ayat lain pun itu menggunakan fi'il mudhari', yang mana fi'il mudhari' itu faedahnya adalah napa bahasanya? Lil hal wal istiqbal. Iki tinggal akan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu sekarang dan akan terus memuji, membersihkan terhadap Allah Ta'ala segala sesuatu yang ada di langit dan juga di bumi. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu
semua yang ada di bumi dan di langit itu mensucikan terhadap Allah Ta'ala dari zaman dahulu dan akan berkelangsungan hingga hari kiamat. Lah, niki mulai masuk pembahasan. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, Syekh Mutawalli Asy'arawi, Pak. Beliau dawuhnya seperti ini. Memang ada yang berpendapat bahwa bertasbih di sini tidak bisa diartikan bertasbih yang sifatnya dengan sebuah maqalah atau dengan sebuah ucapan. Bisanya hanya sekedar dilalah. Semuanya sepakat ya. Semua ulama sepakat bahwa yang namanya tanaman, tumbuhan dan juga hewan-hewan itu bertasbih, artinya mensucikan terhadap Allah Ta'ala, namun secara dilalah. Artinya dengan yang adanya yang namanya hewan, tumbuhan dan benda-benda mati itu merupakan sebuah kenapa nih? Apa? Romak ini jero ana. Nyapa wetengmu? Hah? Dimut. Ya. Yuk kita lanjut. Jadi memang semua itu sepakat bahwa yang namanya segala sesuatu mulai dari tanaman, tumbuhan dan juga hewan-hewan itu bertasbih terhadap Allah Ta'ala secara dilalah. Mensucikan terhadap Allah Ta'ala secara dilalah dengan arti dengan yang namanya benda-benda mati, tumbuhan dan juga tanaman. Kamu kalau benar-benar berangan-angan, hal tersebut merupakan sebuah bukti nyata bahwa semua itu tidak terciptakan secara alami, namun ada sosok Tuhan yang menciptakan hal tersebut. Paham ya? Itu maksud daripada tasbih secara dilalah yang disepakati oleh semua ulama. Yang menjadi titik perdebatan ketika tasbihnya itu bil maqalah atau dengan sebuah ucapan. Nah, kita sekarang mangis mari tak celana sing tidak sepakat. Beliau cara ngerote ngono ya, cara tidak setujunya gitu. Ini sudah enggak usah diulangi. Sekarang masuk mencoba mengikuti pola pemikirannya ulama yang mengatakan bahwa memang tasbihnya itu memang secara ucapan. Semua benda mati, tanaman pun itu benar-benar baca tasbih. Hanya saja kita aja yang enggak paham. Kita aja yang enggak tahu. Kenapa kok bisa seperti itu? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh waqad akhrajana al-haqqu subhanahu wa ta'ala min hadhil mas'alah bi qawlihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Menurutnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ulama yang mengatakan bahwa enggak bisa tasbih secara maqalah, hanya secara dilalah, itu sudah terbantahkan dengan sebuah ucapan walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian semua itu tidak paham terhadap bacaan tasbihnya para makhluk tersebut. Ya, idzan yujadu tasbihu dilalatin fi'lan lakinnahu laisa al-maqsud huna at-tasbih al-haqiqi kullun bilughati. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya memang sepakat kalau memang pasti suatu hal itu ada tasbih secara dilalahnya. Tapi itu bukanlah sebuah tujuan utama. Akan tapi tujuan utamanya adalah at-tasbih al-haqiqi, memang membaca tasbih secara maqalah, secara ucapan. Tapi tanda kutipnya adalah kullun bi lughatihi. Segala sesuatu itu memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Karena kita nggak paham karena memang segala sesuatu itu punya bahasanya sendiri-sendiri.
sendiri-sendiri. Dan kebetulan ini disetujui, ini adalah salah satu pendapat daripada Al-Imam Al-Qurtubi. Di dalam tafsirnya beliau mengatakan, Imam Qurtubi dalam tafsirnya juz 5 halaman 3996, beliau itu secara tegas mengklaim seperti ini. As-sahih annal kul yusabbihu. Menurut pendapat yang benar, ini kan biasa para ulama saling mengklaim bahwa pendapatnya yang paling benar itu sudah biasa. Menurutnya Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan as-sahih annal kul yusabbih. Menurut pendapat yang sahih bahwa segala sesuatu itu memang baca tasbih karena khabar-khabar yang al-akhbar ad-dalati ala dzalik, karena banyak hadis yang menunjukkan atas hal tersebut. Walau kana dzalika tasbihu tasbihat dilalatin fa ayu takhsisin li Daud yaksidu qaulahu ta'ala an Daud alaihi salam wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Karena kalau andaikan yang namanya tasbih itu hanya sekedar diartikan sebagai tasbih dilalah saja, maka kekhususan apa yang ada pada Nabi Daud? Padahal Allah Ta'ala sudah dawuh menceritakan Nabi Daud. Dawuhnya wasakharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Kami menundukkan bersamaan dengan Nabi Daud terhadap gunung-gunung dalam keadaan gunung-gunung itu bertasbih dan para dan burung-burung. Jadi kan di dalam ayat ini surat Al-Anbiya ayat 79 tengeri dingetikan. Berarti kan Allah Ta'ala untuk Nabi Daud itu menundukkan gunung-gunung dan juga burung-burung dalam keadaan mereka itu gunung-gunung dan juga burung-burung itu bertasbih. Kalau hanya sekedar diartikan tasbih dilalah, ya semua makhluk ya melakukan hal tersebut. Artinya berarti tidak ada keistimewaan untuk ditundukkannya yang namanya gunung dan juga burung-burung untuk Nabi Daud. Sehingga diartikan secara tegas sama beliau, wa innama dzalika tasbihul maqali bi khalqil hayati wal intaqi bit tasbih. Itu semua adalah bacaan tasbih dengan ucapan, dengan cara menciptakan sebuah kehidupan dan memberikan mereka untuk bisa ngomong, mengucapkan terhadap tasbih. Waqad nasat as-sunnatu ala ma dalla alaihi dhahirul Qur'an min tasbihi kulli syai'in fal qawlu bi aula. Dawuhnya Imam Al-Qurtubi seperti itu. Jadi nambahi dalil bahwa sakharna ma'a Dawud al-jibala, kan seperti itu ya. Ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Lah, sekarang kita mulai pembahasan. Kenapa kok Syekh Mutawal Asy'arawi lebih cenderung kepada bahwa ini itu lebih pasnya harusnya diartikan memang benar-benar tasbih yang secara maqalah. Beliau dawuh, iya memang harus diartikan seperti ya dulu ala annahu tasbihun fauqa tasbihid dilalah. Ada dari dawuh la tafqahuna tasbihahum ini harus ada yang namanya tasbih di atas tasbih dilalah saja. Innahu tasbihun haqiqiyyun dzatiyyun yansha'u bi lughati kulli jinsin minal ajnas wa idza kunna la nafqahu hadza tasbih. Yang mana tasbih ini memang secara hakiki, secara maqalah dengan lughatnya sendiri-sendiri, setiap jenis itu sendiri-sendiri, dan kita itu tidak bisa paham terhadap tasbihnya selain daripada golongan kita. Mana Allah Ta'ala ngendika dalam surat An-Nur surat An-Nur ayat 41, kullun qad alima sholatahu wa tasbih. Tiap-tiap hal itu memahami, mengetahui sholatnya dan juga bacaan tasbihnya. Paham ya? Yang mengetahui adalah golongannya sendiri. Idan kullu syai'in fil wujudi alima kaifa yusalli wa kaifa yusabbih. Wa fil Qur'an ayatan tadullu bi maqaliha wa ramzatiha ala anna kulla alam fil wujudi lahu lughatan yatafahamu biha fi dzatiha.
Ini ngoten. Lah, mulai masuk kepada pembahasan. Sehingga begini, yang namanya lughat atau bahasa itu tidak ada hubungannya dengan darah, jenis ataupun sebuah kondisi. Akan tetapi kalau kamu mendatangkan dengan anak yang darahnya aslinya itu Inggris atau Jawa, tapi gawa nang Arab kono, kok ya ngomongi ya jadi Arab. Wong Arab gawa nang Madura, bahasane kok Madura. Paham ora? Artinya sebuah bahasa itu bukan gara-gara terlahirkan dari golongan Arab, terlahirkan dari golongan Inggris, dari darah Inggris, dari darah Arab, akhirnya ketika ditaruh di sana, walaupun sudah ditaruh di Madura tetap ngomongi bahasa Arab, enggak seperti itu. Karena yang namanya bahasa itu tidak mengenal yang namanya darah, tidak mengenal yang namanya jenis, tidak mengenal yang namanya sebuah lingkungan. Ana teng mriki dawuh tau weges, bahkan sekalipun anak kecil yang bahasa Inggris, yang dia itu berdarah Inggris tapi mbok gawa nang Arab, engko ya ngomongnya bahasa Arab. Wong Inggris gawa nang Madura, ngomongnya ya Madura. Wong Jawa gawa nang Perancis, ya ngomong kok suwe-suwe ya bahasa Inggris. Kenapa kok seperti itu? Karena seperti ini. Karena yang namanya bahasa itu merupakan sebuah bentuk daripada sebuah kekuatan mengumpulkan yang itu semua berangkat daripada pendengaran kemudian diucapkan kembali. Jadi bahasa itu bukan kok gara-gara darah ataupun yang lainnya, tapi gara-gara kuping iku kerungu kemudian menceritakan. Bahkan kamu bisa paham bahasa yang lain sekalipun tanpa kamu itu mengetahui maknanya. Tapi bahasa Arab rungokno ae terus. Pekson, susu sok paham. Nah, oleh karena itu orang yang telinganya itu tidak bisa mendengar, pasti dia tidak bisa berbicara. Paham ora? Wong sing telingane iku tuli, pasti dekne gak iso ngomong, gak bisa bicara. Itu bukan berarti dekne iku bisu ngoten. Mboten. Cara gampangan ngomong nang kene gak ono kasete, Pak. Nang kene gak ono kasete yang merekam bahasa-bahasa. Andaikan telinganya itu mendengar, niscaya dia bisa ngomong. Bahasanya beliau, oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah dawuhnya adalah sumum bukmun umyun. Nggih. Buta, tuli, ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki bahasane fahum bukmun la yatakallamuna li annahum summun la yasmauna syai'an. Iki lho. Jadi ternyata di dalam ayatnya ini saja teng mriku runtutannya juga sangat pas. Dalam surat Al-Baqarah ini ayat 18 yang pertama didahulukan adalah sumun. Sumun itu artinya tuli. Baru kemudian bukmun. Bukmun itu apa? Enggak bisa ngomong, bisu. Umyun kemudian apa iki jenenge? Buta. Kenapa kok yang didahulukan dalam surat Al-Baqarah itu tuli dulu, kemudian bisu, kemudian buta? Karena fahum bukmun la yatakallamun, karena orang itu enggak bisa berbicara atau apa bahasan bisu, itu karena li'annahum summun, karena mereka itu tuli, enggak bisa mendengarkan sesuatu. Ma'ana fa idalam yasma'al insanu al-lafdha la yastati ayat hatta sabihi li'annama tasma'u al-udhun yahki al-lisan. Gara-gara telinganya seorang manusia itu enggak bisa mendengarkan, maka dia tidak akan bisa ngomong atau berbicara. Karena apa yang didengar oleh telinga pasti diucapkan oleh lisan, diceritakan kembali oleh lisan. Nyapa berarti bahas ngono-ngono iki? Mesti begini. Ini membahas yang namanya lughat. Ngono lho. Ini yang membahas yang namanya
luhut. Dan sedangkan kamu lo nggak pernah mendengar luhutnya dari hewan-hewan atau bahasanya napa tumbuhan-tumbuhan atau makhluk-makhluk mati itu kita nggak pernah. Idzan bisama intaqalat al-lughah kullun sami'a min abihi wa minal bai'atil lati ya'ishu fiha. Nah, mana tengriki ingin. Oleh karena itu dengan cara pendengaran yang namanya lughat itu menjadi tertransfer bahasa nih. Gara-gara kue krungu yang namanya logat yang kamu dengarkan itu menjadi ketransfer ke kamu. Jajalo wis nang Inggris atau nang ndi. Kowe lek iso meneng ngrungokno ae terus wong ngomong apa suwi-suwi iso. Pun. Lah, sekarang kita lanjut. Kita lanjutkan lagi. Lah, niki, idzan oleh karena itu fa kaifa nastab'idu annana la na'lamu lughatal makhluqat al-ukhra min hayawanin wa nabatin wa jamatin. Kalau kita tadi sudah dijelaskan bahwa memang setiap sesuatu memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Dan bahasa itu harus diterima dengan cara mendengarkan. Lalu bagaimana? Kita itu kok bisa mengingkari bahwa makhluk-makhluk yang lain berupa tanaman, tumbuhan, dan benda-benda mati itu memiliki bahasa sendiri. Nyapa kok awak dhewe ingkar? Alam yakfina ma akhbaranallahu bi min wujudi lughatin li jami'il makhlukin. Apakah kita tidak tercukupkan terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kabar terhadap kita bahwa segala sesuatu makhluk itu pasti memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Wa in kunna lanafhamuha, walaupun kita itu sama sekali tidak memahaminya. Li annana na'taqidu anna lughata wa nutqu bil lisani faqat. Sing garai awak dhewe iku gak yakin lek kapan sing jenenge tanaman, tumbuhan dan benda-benda mati itu memiliki sebuah ucapan, karena memang kita itu memiliki pemahaman bahwa yang namanya ucapan itu hanya dengan mulut. Paham berapa? Karena yang ada pada mindset di otak kita, pemahaman kita adalah koyok-koyok sing jenenge ucapan itu harus melalui mulut saja. Padahal walakinil lughatu awsa'u min dalik. Padahal yang namanya lughat, bahasa, itu lebih luas pemahamannya dari sekedar sebuah ucapan. Buktinya apa? Buktinya apa? Tadi ingin dikatakan contoh, ada yang namanya lughatul isyarah. Logat yang hanya cukup menggunakan isyarat. Lughatun nadharat. Logat yang menggunakan hanya sekedar pandangan mata. Bahkan beliau saya mau tahu, kalau seperti itu yang namanya lughat itu bukan hanya tertentu pada sebuah ucapan lisan. Mulanya beliau secara tegas mengatakan seperti ini, bal hiya isti'dadun listilahin yufhamu wa yuta'arafu alaih. Yang namanya lughat adalah sebuah hal yang sifatnya bisa memberikan sebuah pemahaman begitu saja. Buktinya apa? Bahwa lughat itu bukan hanya sebuah ucapan. Contoh, kadang sing jenenge majikan itu cukup melihat bahasa dengan fal khadim masalan yakfi ayang duro ilaihi sayyiduhu nadratan yafhamu minha ma yuridu. Fa hadhi nadrah launun mil anwanil ada. Dengan bukti bahwa seorang pembantu itu terkadang langsung paham terhadap apa yang dikehendaki oleh majikannya hanya dengan melihat saja. Iya barah. Majikan mas. Nyata. Paham maksudnya apa? Makanya ini bukti bahwa yang namanya bahasa itu bukan hanya sekedar sebuah ucapan. Itu bahasanya saya seperti itu. Mulana waqad a'tana Allah waqad a'tana al-haqq tabaraka wa ta'ala isyarat yang tadullu ala anna likulli alamin lughatan yatafahamu biha. Dan Allah Ta'ala itu sudah memberikan pemahaman terhadap kita bahwa
seluruh alam ini memiliki isyarat-isyarat tersendiri dan bahwa seluruh alam ini memiliki logatnya masing-masing. Buktinya nopo? Seperti halnya Nabi Dawud. Wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-thair. Ya, dan kami tundukkan bersertaan dengan Nabi Dawud gunung-gunung dan juga burung-burung dalam keadaan keduanya itu bertasbih. Maka Syekh Muhammad Al-Asy'ari secara jelas beliau mengatakan bahwa fal jibalu tasabbihu ma'a Dawud wa tasabbihu ma'a ghairi. Yang namanya gunung-gunung itu bertasbih bersamaan dengan Nabi Dawud dan membaca tasbih bersamaan dengan selainnya Nabi Dawud. Lakinil murad huna anna tusabbihu ma'ahu wa yuwafiqu tasbihahu. Ini gila. Akan tapi yang digandaki dari ayat ini adalah memang sing jenenge gunung-gunung itu memang baca tasbih. Yang mana tasbihnya itu bersamaan dengan tasbihnya Nabi Dawud. Cara bahasa kasarane ngomong wa ka'annahuma fi unsudatin jima'iyatin munassajatin idan fala budda anna Dawud qad fahima anha wa fahimat an. Gampangane ngomong koyok Nabi Dawud iki lagi konser tasbih bareng bersamaan dengan gunung-gunung dan juga para burung-burung. Konser tasbih. Gampangane ngomong di sini disimpulkan bahwa berarti Nabi Dawud itu paham terhadap model pengucapan tasbih daripada gunung-gunung dan juga burung-burung. Begitu pula sebaliknya gunung-gunung dan juga burung-burung itu paham terhadap tasbihnya Nabi Dawud. Terakhir, ini bukti bahwa setiap segala sesuatu itu punya logatnya masing-masing. Dan yang mampu memahami hanyalah orang-orang khusus yang diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Seperti contoh Nabi Sulaiman. Wa kadzalika an-namlatul lati takallamat amama Sulaiman alaihi salam fa fahima kalamaha wa tabassama dhahikan min qawliha. Seperti halnya semut yang mampu berbicara dengan Nabi Sulaiman. Mas ini malah eling sapa kuwi jenenge Mama Gopron. Serepot Pak ngarang lah kuwi. Jelas ngarang. Maka yang namanya semut itu mampu berbicara dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman pun mampu memahami ucapannya semut. Sampai sing jenenge Nabi Sulaiman itu tersenyum gara-gara ucapannya sinten? Semut itu tadi. Waqat 'allamahullahu mantiqat thair. Bahkan juga Nabi Sulaiman itu diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala untuk memahami ucapannya burung. Nabi Sulaiman iso ngomong ambek burung. Itu sebuah keistimewaan. Idzan likulli jinsin minal ajninas mantiqun yusabbihullaha bihi. Walakin la nafqahu hadat tasbih. Intinya adalah segala sesuatu itu punya gaya pembicaraan tersendiri yang hanya mampu oleh secara normalnya hanya mampu difahami oleh sejenisnya saja. Di luar jenisnya nggak paham. Secara garis globalnya seperti itu. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Bahkan tengriki akan bahkan yang bertasbih terhadap Allah Ta'ala itu semuanya. Bahkan orang kafir pun itu juga bertasbih terhadap Allah. Ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari tambah dhukur mana Pak? Bahkan orang kafir pun apa? Bertasbih terhadap Allah. Tasbihnya juga macam. Mulanya kemarin pada ayat-ayat yang sebelumnya saya lali ayat apa sih Pak? Itu juga mengatakan bahwa bahkan orang kafir pun itu juga rukuk sujud terhadap Allah Ta'ala. Bahasanya sampai tengeriku tinggal akan iling banget dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari mengucapkan terhadap orang-orang kafir dhilluka sajid wa anta jahid. Dhilluka sajid wa anta jahid. Bayangan kamu saja wahai orang kafir itu sujud terhadap Allah Ta'ala. Sedangkan wa anta jahid, sedangkan kamu itu merupakan sosok manusia yang angas, manusia yang menentang terhadap Allah Ta'ala. Padahal bayanganmu saja itu bersujud. Ini ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim.
Pun jadi kesimpulannya adalah satu. Kita mau mengikuti pemahaman yang mana, nah niku monggo, itu bebas. Itu bebas. Pun terakhir niki nggih. Terakhir kesimpulannya dari ayat-ayat ini tadi dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi yajibu alal ulama'i ayyang kuluha min khatirid dilalah ila khatiril maqalah aidan walakinnaha maqalatun bi lughatin yafhamuha ashabuha insyaallahu lahum dzalik niku lah. Jadi wajib langsung positif sama Syekh Mutawalli dawuhna wajib bagi para ulama untuk mengartikan segala sesuatu itu bertasbih terhadap Allah Ta'ala itu artinya memang bertasbih bukan hanya sekedar dilalah tapi memang bertasbih secara maqalah, secara ucapan. Akan tetapi ucapannya itu menggunakan bahasa yang mampu difahami oleh orang-orang tertentu jika Allah Ta'ala memberikan kemampuan tersebut kepada mereka. Niku ngoten. Tapi ya namanya pendapat itu nggak usah saling dipertentangkan. Kabeh dalile dewe-dewe, Pak. Dan menurut penelitian, aku lali, biar tahu dulu video ini tapi saya wis lali. Dan menurut penelitian, kan sayangnya awak dewe itu para muslimin itu hanya menang konsep menurut. Seringkalinya kita itu dipaksa bahasanya mencukupkan terhadap diri kita sendiri untuk taklid buta. Paham ora? Seringnya kita itu mencukupkan diri kita dengan yang namanya taklid buta. Wis jarene Qur'ane iku kabeh bertasbih dan menurut sebagian ulama mufassirin mengatakan bahwa itu memang bertasbih secara ucapan, ya wis. Itu namanya kita mencukupkan diri kita hanya dengan yang namanya taklid buta. Kita kalah sama orang-orang luar negeri. Kalau ada ucapan seperti ini, orang luar negeri malah sebaliknya. Bukan taklid buta, tapi mereka orang yang asalnya nggak punya iman, berangkat dari penelitian, akhirnya jadi iman. Dan secara riset dan pembuktian orang-orang luar sana, kalau kamu tahu, itu memang sudah meriset bahwa yang namanya sebuah daun-daunnya tanaman itu memiliki rongga-rongga kecil yang ketika di zoom, bahasanya di zoom lah bahasa kampanye ngomong, seolah-olah rongga-rongganya itu seperti mulut kita bergerak, seolah-olah sedang mengucapkan sesuatu. Adewe kalau riset Pak, ono dari riset kemudian menjadi iman, lek awak dhewe taklid tak. Yes. Jadi itu seperti itu menurut riset mengatakan seperti itu. Pun monggo awak dhewe monggo. Jadi ngeten dawuh para ulama, apa yang sudah didawuhkan oleh para ulama zaman dahulu itu tidak paten, artinya kalau memang benar-benar dibuktikan secara riset maka inilah yang dianggap benar. Paham ora? Kalau sudah ada risetnya seperti ini, maka bukan berarti kita menentang pada cara bahasa kasar ngomong menentang ya. Kita menentangnya itu bukan berarti kita menentang secara tidak sopan, tapi kita menentang secara ilmiah. Imam Fakhruddin Ar-Razi juga kemarin juga menentang terhadap ulama-ulama yang terdahulu ya dalam babakan apa wingi. Imam Fakhruddin Ar-Razi juga menentang. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini kebetulan beliau ahli mufasir sekaligus beliau itu juga dokter. Dokter Pak, mau ini kurang ngaji sih. Babakan masalah ati barang itu. Ya, makanan dikonsumsi oleh lambung. Ya. Lambung kemudian mengkonsumsi menjadi makanan-makanan bersih, yang kotor, yang kasar itu nanti jadi kotoran. Kemudian yang bersih itu nanti ditarik sama hati. Dari hati itu nanti jadi darah, bisa jadi susu barang. Itu kalau daunnya Imam Ibnu Abbas sing jenenge nang lambung iki ono
3 bagian. Kotoran, darah, dan susu. Itu dibantah habis-habisan sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Burung ono ceritane hewan wedhus masih etawa. Oleh susu sapi ku apa? Sapi sing mengeluarkan susu jenenge sapi apa? Sapi perah. Burung ono ceritane wong nyembelih sapi perah utawa wedhus etawa, marang ngono wetenge dibelek nang jero lambunge iku ana darahe, ana susune. Belum ada ditemukan seperti itu. Ya walaupun itu masih menjadi pendapat daripada Imam Ibnu Abbas. Paham ora? Jadi sekali lagi kita boleh bahasane ngoten ya. Kita boleh untuk ya dalam tanda kutip tidak setuju atau menentang pendapatnya ulama-ulama zaman dahulu, dan itu tidak dikatakan sebagai su'ul adab, tapi itu pembuktian secara ilmiah. Bukan berarti kita wah enggak, yang sopan, yang penting kan sopan kita dalam. Itu seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah secara riset pun juga membuktikan bahwa segala sesuatu itu bertasbih. Gitu loh. Ya berarti kita mengikuti pendapat yang kedua ini ya, walaupun tetap pendapat ini tetap ada ya monggo ya. Ini tetap ditulis oleh sejarah bahwa ini merupakan sebuah pendapat. Segitu aja. Terakhir, innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Ta'ala itu merupakan zat yang maha halim. Halim itu maha aris. Aris itu cara bahasanya niku tidak langsung mempercepat yang namanya sebuah siksa. Nang ngriki bahasanya haisulam yu'ajil kumpil ukubah, tidak langsung menyiksa. Ghafurun, kalau ghafur itu kan memaafkan. Kalau halim itu memberikan kesempatan. Jadi mari disalahi orang langsung bales. Itu namanya aris. Intinya ngoten. Karena napa kok tiba-tiba Allah Ta'ala memberikan ending innahu kana haliman ghafura. Ini kalau versinya Imam Fakhruddin Ar-Razi, justru penggalan ayat yang berupa innahu kana haliman ghafura ini malah memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa benda mati, tanaman, tumbuhan itu enggak bertasbih. Menurut tafsirannya Syekh Mutawalli Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nyapa kok iso ngono? Karena begini, ini bukti bahwa sekali lagi untuk mengerat terhadap orang-orang musyrik. Bagaimana mungkin itu orang-orang musyrik, orang iman, padahal semua yang ada di muka bumi ini sudah bertasbih, artinya sebuah dalil atas esanya Allah Ta'ala. Tapi kok kowe kabeh orang gurung iman. Sehingga ketidakimananmu ini selalu oleh Allah Ta'ala haliman ghafura, selalu diberi yang namanya kesempatan agar kalian terus iman, dan nanti kalau sudah iman kalian akan mendapatkan yang namanya maaf daripada Allah Ta'ala. Ini kalau tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau tafsirnya yang lain ya beda. Ini sudah dikatakan bahwa karena manusia itu seringkali lalai untuk bisa mengambil dalil dengan ayat kauniyah. Bahasanya ngeten iki jenenge ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat semesta alam yang kita jadikan dalil, yang kita jadikan perantara agar kita mampu berangan-angan sehingga kita bisa sampai terhadap kesimpulan bahwa di alam ini ada sosok Tuhan yang menciptakan yang sifatnya itu esa. Pun mulana itu ya. Terus marang adan terakhir mawon sekasa tahu-tahu. Maka termasuk daripada rahmatnya Allah Ta'ala terhadap para hambanya itu selalu memberikan kesempatan terhadap kita. Dan wahada min rahmati subhanahu bi'ibadi falaula ayyatadarakallahu al-ibada bihadi rahmah lakana al-insanu sayyidal kaunaini akala haddan minal hayawani wa yakfi an natadabbara qawlahu ta'ala an tasbihal makhluqat. Ngaten mawon Pak, setengah itu bisa. Jadi intinya innahu kana haliman ghafura, Allah Ta'ala itu zat yang maha aris, tidak langsung memberikan sebuah balasan, dan maha pemaaf, apalagi khusus terhadap umatnya Kanjeng Nabi. Umatnya Kanjeng Nabi termasuk umat yang tidak akan langsung mendapatkan siksaan seperti halnya umat-umat terdahulu.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Al-Isra 45 ila huna wallahu a'lam bissawab. Sampun David senang berangkat selok telat. Si. Ini ndak mau maman ora ya?